Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi ulasan kita kali ini. Saya tahu banget nih apa yang ada di pikiran kalian sekarang. Pasti ada rasa cemas, agak-agak frustrasi, dan pastinya banyak banget tanda tanya soal status saham WBSA belakangan ini. Kalian mungkin ngerasa kayak digantung ya, nungguin sesuatu yang tiba-tiba direm mendadak, justru pas lagi kenceng-kencengnya lari. Tapi tarik napas dulu. Hari ini kita nggak bakal cuma ngeluhin keadaan, kita bakal mundur selangkah, ngelihat data aslinya di lapangan, dan mengubah rasa gregetan itu jadi insight yang bikin kita makin siap. Karena percaya deh, di balik layar yang kelihatannya beku ini, ada pergerakan yang super menarik. Hari ini kita bakal bahas cepat 5 hal penting. Status suspend saham WBSA, geliat transaksi pasar nego, bukti minat tetap bertahan, hukum penawaran dan permintaan, dan kenapa ini waktunya investor tetap sabar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, status suspend saham WBSA. Jujur aja, nunggu itu emang nggak enak ya. 5 hari. Yap, mari kita hadapi realitasnya. Udah 5 hari perdagangan saham WBSA ini disuspend. Buat kalian para holder, angka 5 ini pasti rasanya kayak sahabat kan? Ditambah lagi kepotong libur panjang akhir pekan dan hari libur nasional, wah, waktu tunggu ini jadi makin melar. Wajar banget kalau kalian ngerasa lelah dan agak gemes nungguin gemboknya dibuka. Dan yang bikin situasi makin kerasa berat, coba deh perhatiin IHSG kita. Sejak WBSA disuspend, indeks gabungan kita malah ikutan turun lumayan dalam. Pasar kerasa lesu banget. Tapi coba kita balik cara pikirnya. Bayangin kalau WBSA lagi nggak digembok, IHSG kemungkinan besar bakal kecipratan hijaunya. Antusiasme gede yang lagi ketahan di saham ini tuh sebenarnya punya potensi kuat buat bawa gairah positif balik ke bursa kita. Lanjut ke bagian kedua, geliat transaksi pasar nego. Nah, disinilah harapan tersembunyi itu mulai kelihatan. Coba deh kita geser fokus sedikit dari pasar reguler. Di satu sisi, pasar reguler kita emang benar-benar beku, mati suri, nol pergerakan karena status suspend. Tapi di sisi lain, kalau kita intip pasar nego, kondisinya beda 180 derajat. Transaksinya masih sangat aktif loh. Ini ibarat keran air utamanya ditutup, tapi airnya tetap ngalir deres banget lewat jalur belakang. Ini anomali yang luar biasa, sekaligus sinyal kuat kalau pasar sebenarnya masih sangat ngelirik saham ini. Masuk ke bagian ketiga, bukti minat tetap bertahan. Mari kita ikutin jejak data dan lotnya. Pertanyaannya, siapa aja sih yang asyik transaksi di pasar nego dan seberapa gede volumenya? Faktanya, pemain-pemain besar masih sibuk ambil posisi. Lihat aja tuh, broker YP nyatetin volume 919 lot, disusul CP dan MJ di 716 lot, belum lagi broker lain kayak XL yang terus aktif. Dan yang paling menarik, perhatiin rentang harganya. Mereka nggak transaksi di harga diskon teman-teman, mereka eksekusi di kisaran 1.500 sampai 1.900. Gila kan? Ini bukti nyata kalau pembeli rela bayar harga premium karena mereka yakin valuasinya masih sangat kuat. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ada fenomena yang unik banget. Muncul yang namanya pasukan 3 lot, dan mereka ini persisten banget transaksi. Harganya juga nyebar di level 1.500, 1.660, rata-rata ketarik di 1.710, bahkan dengan mantap nyentuh 1.900. Total volume bersihnya nembus sekitar 275 juta. Mungkin sekilas volumenya nggak kelihatan raksasa, tapi ritme yang terus-terusan ini jadi bukti kalau demand-nya nggak mau berhenti ngetuk pintu, meskipun gembok bursa lagi kepasang rapat. Oke, bagian keempat, hukum penawaran dan permintaan. Gimana sih mekanika di balik pergerakan harga ini? Kenapa sih minatnya bisa seagresif itu di harga atas? Jawabannya balik lagi ke prinsip paling dasar, supply and demand. Dari pihak emiten WBSA sendiri bahkan udah bilang, mereka nggak bisa ngendaliin kenaikan pesat ini karena murni hukum pasar. Barang yang beredar itu terbatas banget, sementara yang antri mau beli itu masif. Kalau barang dikit, yang mau banyak, otomatis harga terbang kan? Ini ngingetin kita banget sama fenomena saham RLCO dulu. Waktu itu, supply RLCO yang super kering dihajar sama demand yang gila-gilaan, bikin harganya meroket tajam tanpa ampun. Nah, WBSA saat ini tuh lagi ngebentuk pola antusiasme pasar yang identik banget sama fenomena RLCO itu. Biar makin kebayang, sumber kita ngasih analogi yang keren banget pakai Bitcoin. Kita tahu Bitcoin punya batas supply maksimal yang udah fix. Karena barangnya terbatas, tapi demand-nya meledak ke seluruh dunia, harganya kedorong naik terus sampai miliaran rupiah per koin. Dan poin pentingnya di sini, Bitcoin nggak pernah tiba-tiba disuspend cuma gara-gara ada otoritas yang bilang, wah harganya udah kemahalan nih. Nilainya murni dibentuk secara alami oleh kekuatan pasar itu sendiri. Nah, dari analogi barusan, sumber kita juga nyeletuk soal adanya inkonsistensi regulasi. Coba bandingin deh.
BBSA disuspend gara-gara harganya naik terlalu cepat. Padahal, dapat cuan dari kenaikan harga itu kan emang tujuan utama kita investasi, ya nggak sih? Tapi coba tengok saham lain, kayak DSSA misalnya, yang sempat ngalamin penurunan tajam terus-menerus dan jelas-jelas bikin investor rugi. Di situ, kadang intervensi suspensi agresifnya malah minim. Ini jadi semacam bahan renungan buat kita ngelihat betapa kompleks dan kadang kontradiktifnya aturan main di market kita. Terakhir, bagian kelima, waktunya investor tetap sabar. Kita bertahan bareng di garis depan. Jadi, buat kalian para investor retail, harus gimana nih ngadepin hari-hari ke depan? Kuncinya cuma satu, tetap tenang dan sabar. Kalian harus ingat, kalian tuh nggak sendirian di perahu ini. Dari bedah data transaksi tadi, jelas banget kan kalau bandar atau market maker aja masih santai nge-hold barang mereka. Ribuan investor retail lain juga sama. Nggak ada tuh tanda-tanda panic selling diam-diam di belakang layar. Sekarang ini justru momen emas buat kita nyiapin mental, nyambut suspensi dibuka yang kemungkinan besar bakal bawa saham ini masuk ke papan full call auction atau FCA. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penting buat ngetes kesiapan kalian sebelum bel bursa bunyi lagi. Saat suspensinya beneran dibuka dan sahamnya masuk ke sistem FCA nanti, strategi kalian udah siap belum? Apakah kalian bakal ikut pasang badan dan hold kuat kayak para pemain besar tadi? Atau kalian udah punya target profit sendiri? Jangan biarin rasa cemas nguasain kalian ya. Ubah kecemasan itu jadi amunisi persiapan yang matang. Tetap upgrade, tetap fokus, dan ingat, di market, kesabaran itu seringkali jadi strategi investasi paling mematikan buat dapetin cuan. Thank you banget udah ngikutin ulasan kali ini. Jangan lupa atur strategi kalian, dan sampai jumpa di analisa data berikutnya.